Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ummatihi. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu memperbanyak kalimat pujian, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terlebih dengan bersyukur, insya Allah kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh As-Saqib bin Ibrahim Az-Zahid menyampaikan ada 3 perkara, 3 hal yang menjadi benteng amal. Hisnul amali thalathatu asya. Bahwa bentengnya amal ada 3. Apa itu benteng amal? Kita ketahui bahwa amal yang kita lakukan kadang-kadang bisa rusak, bisa hancur. Oleh karena itu, agar amal itu selamat, jangan sampai amal itu ditolak oleh Allah karena hancur dan rusak, itu harus kita bentengi, harus kita pagari. Apa saja pagar atau benteng amal agar amal kita itu selamat, jangan hancur, jangan rusak? Yang pertama, ayyara annal amala minallahi ta'ala liyaksira bihil ujubu. Kita harus mengetahui, kita harus menyadari, kita harus meyakini bahwa ketika kita berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah, itu adalah semata-mata minallahi ta'ala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyadari hal ini, maka akan bisa menghancurkan sebuah sifat yang sangat berbahaya, sifat yang sangat menghancurkan, yaitu sifat ujub namanya. Apa itu ujub? Yaitu merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat adalah semata-mata karena kemampuan kita, lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bangga dengan amalnya. Dan kebanggaan seorang terhadap amal yang dilakukan, kemudian melupakan itu adalah pertolongan Allah, ini salah satu sifat yang merusak. Maka harus kita bentengi, sekali lagi harus kita pagari agar amal itu tidak rusak. Kita sadar bahwa ketika kita berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah, adalah semata-mata karena pertolongan dari Allah. Lalu benteng yang kedua, ayyurida bihi ridhallah liyaksira bihil hawa. Ketika kita akan berbuat kebaikan, kita harus punya iradah, keinginan, harapan bahwa kita berbuat semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didasari oleh keinginan hawa nafsu. Apakah ada orang yang berbuat kebaikan yang didasari hawa nafsu? Sangat banyak. Contoh, ketika seseorang disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang medit, maka dia emosi. Dari emosi itulah kemudian dia beramal, yaitu bersodakoh. Tetapi dasarnya bukan mencari ridho Allah, karena didasari karena dirinya disebut sebagai orang yang bakhil, sehingga ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Bahkan dikisahkan ada seorang sahabat yang ketika berperang semata-mata karena menegakkan agama Allah, tetapi dalam proses berperang itu dia diludahi oleh orang kafir, sehingga amarah muncul, dendam muncul, dan dia ingin membunuh orang kafir itu bukan karena Allah lagi, melainkan karena emosi, karena dendam, yaitu orang kafir itu telah meludahi dirinya. Namun demikian, untung ada hidayah Allah sehingga dia pun selamat dari membunuh orang kafir itu yang didasari oleh nafsunya atau hawa nafsunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hatilah kita dalam berbuat. Jangan sampai iradah kita, tujuan kita bukan karena ridho Allah, tapi kadang-kadang emosi, berbuat baik karena dorongan nafsu. Lalu yang ketiga,
benteng amal yang harus kita persiapkan untuk menyelamatkan amal kita adalah ayyam bagi thawaba minallah latom awarriya. Kita harus berharap balasan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datangnya dari orang. Sehingga di sini sifati dengan sifat at-tama'. Misalnya, ketika kita menolong orang, janganlah kita berharap orang itu kelak menolong kita. Ketika kita membantu orang lain, janganlah kita berharap kelak nanti orang itu akan membantu kita. Karena ketika kita seperti ini, yang timbul adalah kekecewaan, yang timbul adalah kadang-kadang penyesalan. Misalnya, ketika kita membantu orang yang membutuhkan modal, sehingga orang itu kemudian menjadi orang yang sukses, dan dunia pun berputar, kita terpuruk, kita hancur. Dan saat kita hancur itu, kita minta tolong kepada orang yang dulu kita bantu. Ternyata orang itu tidak menolong. Yang timbul adalah penyesalan. Tahu begini, dulu orang itu nggak saya tolong. Hancurlah amal kita, karena menyesal berbuat baik. Hanya karena kita yang berharap dari orang lain, datangnya balasan amal kita. Tetapi dengan berharap bahwa amal itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasannya lebih banyak, dan kita pun akan menjadi orang yang selalu senang berbuat kebaikan meskipun orang yang kita tolong, meskipun orang yang kita bantu sama sekali tidak pernah menolong membantu kita. Karena kita yakin balasan itu akan datang dari Allah. Bisa jadi justru datangnya dari orang lain yang tidak kenal dengan kita. Ini contoh. Maka dengan 3 amal ini, 3 benteng ini, kita berharap semoga apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu menjadi amalan sholihan plus makbulan. Kadang-kadang terlihat menjadi amal sholih, tapi belum tentu makbulan. Maka nasihat dari Al-Imam Asy-Syaqiq bin Ibrahim Az-Zaid ini semoga akan menjadikan kita orang yang lebih berhati-hati dalam beramal, dan amal itu akan kita lindungi, kita bentengi, kita pagari agar selamat, tidak rusak, dan diridhoi oleh Allah menjadi amal yang makbulan dengan 3 hal. Saya ulangi, yang pertama, meyakini, mengetahui bahwa amal itu datangnya dari pertolongan Allah. Yang kedua, kita berharap bahwa amal yang kita lakukan adalah didasari karena mencari ridho Allah. Dan yang ketiga, kita berharap amal perbuatan yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh orang lain dan bukan untuk dipuji oleh orang. Demikian, semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.